Oke, halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang fundamental banget dalam dunia keuangan, tapi kita lihat dari kacamata sebuah teks keagamaan. Topiknya adalah riba, atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai bunga. Nah, menurut teks ini, apa sih sebenarnya riba itu? Dan kenapa ini dianggap sebagai masalah yang serius banget? Yuk kita bedah tuntas. Langsung aja nih, kita disuguhi pertanyaan yang, provokatif banget. Sumber yang kita bahas ini nanya, apa iya ada dosa yang dianggap lebih berat daripada zina? Ini pertanyaan yang langsung bikin kita mikir kan? Dan inilah dia kutipannya. Kalimat inilah yang jadi dasar pertanyaan tadi. Dengan perbandingan yang benar-benar mengejutkan ini, teks ini dari awal udah ngasih sinyal kuat bahwa riba itu bukan sekedar pelanggaran biasa. Ini adalah sesuatu yang dianggap punya level dosa yang luar biasa berat. Oke, biar jelas, ini dia peta perjalanan kita buat ngebahas topik ini. Kita mulai dari perbandingannya yang serius tadi, terus kita bedah definisinya, lihat skala masalahnya di zaman sekarang, apa aja konsekuensinya, siapa aja yang bertanggung jawab, dan terakhir, apa jalan keluar yang ditawarkan. Oke, kita masuk bagian pertama, perbandingan yang serius. Yuk, kita dalemin lagi, seberapa serius sih masalah ini kalau dilihat dari sudut pandang sumbernya? Wow. Teks ini bahkan gak cuma bilang ini dosa besar, tapi coba diukur. Dikatakan di sini 1 dirham riba yang sengaja dikonsumsi, dosanya itu lebih besar dari berzina 36 kali. Kebayang gak sih? Ini benar-benar mau menekankan betapa gawatnya masalah ini dari perspektif teks tersebut. Lanjut ke bagian 2. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi, apa sih sebenarnya riba itu? Dan yang paling penting, apakah bunga bank yang kita kenal sekarang ini termasuk di dalamnya? Intinya begini, menurut sumber ini, riba, terutama jenis yang disebut nasi'ah, itu adalah segala bentuk tambahan atau keuntungan yang muncul cuma karena faktor waktu dalam sebuah pinjaman. Jadi kata kuncinya, ada keuntungan yang diambil sebagai harga dari sebuah penundaan. Nah, disinilah argumen utamanya muncul. Coba kita bandingkan, ciri-ciri bunga bank modern. Ada tambahan di atas pokok utang, dihitungnya berdasarkan waktu, terus presentasenya udah disepakati di awal. Kalau kita lihat, ternyata ciri-ciri ini cocok banget, pas banget sama definisi riba yang tadi. Inilah alasan kenapa dalam teks ini keduanya dianggap sama. Dan pandangan ini tuh bukan pandangan main-main loh. Teks ini juga mengutip beberapa otoritas keagamaan. Ada ulama internasional seperti Yusuf Al-Qaradawi, bahkan ada yang sampai bilang haram, haram, haram buat menekankan. Di Indonesia sendiri ada fatwa MUI tahun 2004. Dan semuanya sampai pada kesimpulan yang sama, bunga bank itu adalah riba yang dilarang. Oke, sekarang kita geser dari teori ke dunia nyata. Seberapa besar sih masalah ini kalau kita lihat dalam angka-angka di keuangan modern? Lihat angka ini deh, 2.611 triliun rupiah lebih. Gila kan? Dan ini baru data simpanan nasabah di Bank BUMN aja per Maret 2020. Kalau kita pakai kacamata teks ini, semua uang ini, triliunan ini ya, berputar di dalam sistem yang mereka anggap sebagai sistem riba. Dan uang itu kan nggak diam aja, lihat deh grafiknya. Ini pertumbuhan kredit dari bank-bank besar, ada yang tumbuh 9%, 14%, 11%. Nah, pertumbuhan ini, menurut perspektif teks yang kita bahas, itu artinya adalah ekspansi dari transaksi berbasis riba yang skalanya terus membesar di dalam ekonomi kita. Nah, bagian ini mungkin yang paling intens. Kita akan lihat apa harga yang harus dibayar, konsekuensi-konsekuensi atau hukuman yang digambarkan secara gamblang banget dalam sumber materi ini bagi mereka yang terlibat dalam riba. Konsekuensi yang pertama, menurut kutipan ayat ini adalah kondisi di hari kiamat. Dikatakan bahwa mereka yang terlibat riba akan bangkit dari kubur dalam keadaan gak stabil, sempoyongan, seperti orang yang kerasukan setan. Gambaran kedua, ini lebih ngeri lagi. Sebuah riwayat dikutip mendeskripsikan ada orang-orang dengan perut yang besarnya seperti rumah dan isinya itu penuh dengan ular yang sampai kelihatan dari luar. Dan ketika ditanya siapa mereka, jawabannya mereka adalah para pemakan riba. Lanjut lagi, gambaran ketiga. Ini soal siksaan yang gak ada habisnya. Diceritakan mereka berenang di sungai yang isinya darah. Setiap kali mereka coba menepi untuk kabur, mulut mereka dilempari batu sampai balik lagi ke tengah. Terus berulang. Dan yang terakhir adalah konsekuensi pamungkasnya. Bagi mereka yang sudah tahu ini dilarang, tapi tetap saja kembali melakukannya, teks ini mengutip sebuah ayat yang menyatakan bahwa mereka akan jadi penghuni neraka
dan mereka akan kekal di dalamnya. Oke, pertanyaannya sekarang, dengan konsekuensi yang seberat itu, siapa aja sih yang dianggap bersalah? Siapa aja yang menanggung dosanya? Jawabannya, menurut teks ini sangat jelas dan mencakup semua. Dosanya itu nggak cuma buat yang minjemin uang. Kutipan ini bilang, yang dilaknat itu yang makan riba, yang bayar riba, yang nyatat transaksinya, bahkan 2 orang saksinya. Semuanya dianggap sama dalam dosanya. Jadi, ini adalah pertanggungjawaban kolektif. Dan sampailah kita di bagian terakhir. Setelah memaparkan masalah, definisi, skala, dan konsekuensinya yang berat banget, teks ini tentunya ngasih jalan keluar dong. Gimana caranya untuk lepas dari ini? Yuk kita lihat. Sumber ini menawarkan 3 langkah praktis sebagai solusi. Pertama, nolkan. Maksudnya, hilangkan atau bersihkan semua pendapatan bunga dari tabungan kita. Kedua, hentikan utang riba. Artinya, fokus untuk melunasi pokok utangnya saja. Dan yang ketiga, selesaikan akad. Yaitu, kalau memungkinkan, coba perbaiki perjanjiannya atau kembalikan aset yang terkait dengan transaksi riba tersebut. Jadi, inilah inti dari semua ini. Kita baru aja melihat gimana sebuah konsep dari teks kuno secara langsung menantang salah satu fondasi utama keuangan modern, yaitu bunga. Ini semua menyisakan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Gimana seharusnya benturan antara 2 sistem nilai yang berbeda ini, satu dari teks kuno, satu lagi dari praktik modern, membentuk cara kita berpikir tentang utang, dan etika dalam berekonomi.